Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryati, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Vaksinasi massal dilaksanakan Polresta Banyuwangi pada Sabtu pagi 26 Juni 2021. Pelaksanaan vaksinasi massal tersebut dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-75 diserbu warga yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pemirsa, antusias warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19 cukup tinggi, seperti yang terlihat di Gedung Olahraga Tawangalun, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi 26 Juni 2021. Vaksinasi massal dalam menyambut Hari Jadi Bayangkara ke-75 ini diserbu massa yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pada kesempatan ini nampak terlihat antrian warga yang rela mengantri sejak pagi, bahkan antrian panjang ini hingga mengular dan menyebabkan kerumunan massa. Lantaran tak ingin terjadi bertambahnya kerumunan massa, aparat yang berjaga pun menertibkan para warga tersebut. Sementara itu, Topanus, salah satu warga yang mengantri vaksinasi ini, mengungkapkan bahwasanya dirinya meminta kepada petugas agar membuka pintu gerbang, sehingga pada pelaksanaan vaksinasi ini tidak menimbulkan kerumunan. Oke, saya warga Banyuwangi yang saat ini sedang mengantri vaksin di Gor Tawangalun. Nah, mungkin ada yang ingin saya ungkapkan. Nih di sini, Mas, tolong direkam tuh, Mas. Itu ada ruang spasi, Mas. Kan kita daripada bergerombol di sini kan bisa dibariskan di sana dengan rapi lagi, ditata di dalam. Nah, mungkin bapak-bapak dari aparat ataupun koordinator yang terkait bisa membantu kita untuk nggak berdesak-desakan seperti ini. Kalau misalkan di dalam vaksinnya habis, utarakan kita bisa pulang. Kita bisa cari waktu lagi, kita waktu lain kan seperti itu. Jangan PHP dong. Harapannya warga Banyuwangi mendapatkan vaksin merata tanpa berdesakan seperti ini gitu loh. Karena di dalam masih ada ruang space. Saya nggak akan berbicara kalau di dalam itu full, tapi di sana kan lowong gitu loh. Pada kesempatan ini, Wakapolresta Banyuwangi, AKP Didik Haryanto, mengungkapkan bahwasanya dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini tak lain merupakan atas arahan Presiden Joko Widodo. Panitia menyediakan sebanyak 1.000 dosis vaksin Sinovac yang disasarkan kepada masyarakat Banyuwangi. Selain itu, panitia juga membatasi 100 orang saja pada berlangsungnya vaksinasi ini. Ini ada kegiatan vaksinasi. Dan kebetulan untuk di wilayah kota dilaksanakan di GOR. Kemudian sebagai informasi, masing-masing puskesmas juga melaksanakan kegiatan yang sama sebagai pemecah konsentrasi. Kegiatan vaksinasi ini adalah untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-75. Kegiatan didukung dari teman-teman Kodim, kemudian juga dari Dinkes Banyuwangi. Ini tidak lain tidak bukan, yaitu karena per tanggal 26 Juni ini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, akan melaksanakan vaksinasi sebanyak 1 juta per harinya. Kemudian untuk hari ini target di GOR kita targetkan 1.000, manakala nanti masyarakat masih ada tetap kita layani. Dan di masing-masing puskesmas kita juga adakan kegiatan vaksin kurang lebih 1.000 orang. Bukan dibubarkan, kita atur antriannya. Kita terima kasih, ini masyarakat yang luar biasa terkait tanggapan ini. Namun tertib terkait protokol kesehatan dan alhamdulillah mereka mengikuti dan saat ini berjalan mengalir sesuai dengan tahapan yang ada. Vaksinasi ini bertujuan adalah untuk terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Harapan kita bersama, manakala nanti sudah divaksin, kita bisa terbebas dari vaksin atau COVID-19. Dengan adanya pelaksanaan vaksinasi ini, nantinya diharapkan vaksinasi COVID-19 semakin merata di kalangan masyarakat, serta dapat meminimalisir penularan COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-75,
Kepolisian sektor Gambiran melaksanakan vaksinasi massal kepada warga di 2 desa. Sebanyak 200 dosis vaksin disiapkan bagi masyarakat yang akan divaksin. Warga 2 desa yang berada di Kecamatan Gambiran, yakni Desa Jajak dan Desa Yosomulyo, mendapatkan vaksin massal gratis yang diluncurkan oleh pihak kepolisian sektor Gambiran pada Sabtu 26 Juni 2021. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-75 yang jatuh pada 1 Juli mendatang. Terhitung ada 200 dosis vaksin yang disiapkan oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan puskesmas setempat terbagi untuk 2 desa. Antusiasme warga sangat terlihat dengan datang langsung ke Balai Desa Jajak demi mendapatkan vaksin gratis. Rata-rata warga menyadari akan pentingnya vaksin dalam mencegah laju penyebaran virus COVID-19 di samping tetap menerapkan protokol kesehatan. Kapolsek Gambiran AKP Suryono Bakti menyebutkan program vaksinasi massal yang diluncurkan selain menyambut HUT Bayangkara yang ke-75, hal ini dalam rangka mensukseskan program serbu vaksin nasional TNI Polri sehari 1 juta orang yang digelar serentak di seluruh jajaran TNI Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini adalah program dari pemerintah serbuan vaksinasi nasional TNI Polri dalam hal ini tanggal 26 Juni ini adalah secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan vaksinasi ya, dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-75 yang saat ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi bagaimana yang telah diamanatkan, diperintahkan itu tanggal 26 ini secara serentak. Di Kecamatan Gambiran itu kita melaksanakan 2 tempat, yaitu di Desa Jajak dan Desa Yosomulyo. Masing-masing ada 100, jadi 200 vaksin yang divaksinasikan. AKP Suryono Bakti juga menambahkan, selain di wilayahnya saat ini juga digelar vaksinasi massal di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan dengan adanya program vaksinasi tersebut, penyebaran virus COVID-19 yang saat ini memprihatinkan dapat segera ditekan serta mencegah munculnya klaster baru, khususnya yang ada di wilayah Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Minat dan antusias masyarakat mengikuti vaksinasi massal di Banyuwangi, Jawa Timur membludak. Bahkan mereka berusaha menerobos pintu masuk gedung olahraga Tawangalun, Banyuwangi. Pemirsa, minat dan antusias masyarakat mengikuti vaksinasi massal di Banyuwangi membludak. Pada pelaksanaan vaksin ini dibuka sejak Sabtu pagi. Vaksinasi massal ini dilaksanakan oleh Polresta Banyuwangi, dilakukan guna memperingati Hari Jadi Bayangkara yang ke-75. Lantaran minat warga Banyuwangi yang akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 semakin tinggi, pada pelaksanaan vaksinasi ini pun nampak diwarnai aksi dorong pintu masuk gedung olahraga Tawangalun. Aksi ini terjadi lantaran para warga tersebut ingin segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Meski sudah dijaga oleh 5 orang dari unsur TNI Polri, sejumlah warga ini pun berhasil menjebol dan merobos pintu masuk gedung olahraga Tawangalun. Perlu diketahui sebelumnya dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini, panitia menyediakan sekitar 1.000 vaksin Sinovac. Selain itu dalam pelaksanaan vaksinasi ini, setidaknya dibantu oleh sejumlah vaksinator dari beberapa daerah di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Mengajar ngaji tidak harus di musola ataupun di masjid, rumah milik sang santri bisa menjadi sarana penyaluran ilmu agama. Hal itulah yang mendasari salah satu ustazah asal Desa Jajak menerapkan metode jemput bola pada santri binaannya. Inilah sosok Menik, ibu penjahit baju yang tidak asing di telinga masyarakat Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Sosoknya dikenal bukan karena menjahit seragam Bapak Presiden Jokowi yang baru saja berulang tahun, akan tetapi sisi lain dari kehidupannya yang menginspirasi banyak orang. Lewat metode pengajaran agama door to door atau jemput bola kepada para santrinya,
Sepeda mini butut milik wanita yang akrab disapa Ustadz Meni ini telah menemaninya hampir 1 dekade belakangan ini dalam meniti karir di jalan Allah. Satu persatu rumah sang santri didatanginya, mulai dari yang masih belajar Iqra hingga yang masuk tahap ilmu Al-Quran. Teras rumah milik orang tua santri digunakan sang Ustadz dalam metode pengajarannya. Ketelatenan dan kesabaran menjadi kunci sang Ustadz untuk bisa mencetak generasi pembaca Al-Quran. Meskipun jumlah santrinya tidak sebanyak dulu, akan tetapi semangatnya untuk tetap mengajar tidak pernah surut. Selama mengajar, Ustadz Meni tidak pernah mematok tarif, layaknya lembaga bimbingan belajar sekolah pada umumnya, sehingga para wali santri bisa memberikan keikhlasannya. Selain itu, jika ada yang tidak mampu membayar, dirinya tidak pernah mempermasalahkannya, asalkan sang santri tetap memiliki semangat untuk terus belajar. Dia tiap hari mengajari anak-anak kalau jam 9 karena untuk menghindari kerumunan pada corona ini. Jadi anak-anak supaya bisa mengaji, tidak ada halangan suatu apapun. Dan anak-anak kalau sore tidak bisa ke langgar karena keadaan les atau sekolahnya. Akhirnya sudah 10 tahun saya begini. Kelasnya kalau dikasih ya diterima, kalau tidak ada ya enggak apa-apa, saya enggak. Gadget yang saat ini sudah menyentuh generasi muda menjadi salah satu alasan kenapa jumlah santri saat ini mulai berkurang, dikarenakan minat untuk belajar ilmu Al-Quran cenderung kalah dibandingkan dengan minat mereka untuk bermain gadget. Sehingga dirinya berharap nantinya para orang tua dapat menjadi kontrol sosial bagi para anaknya agar tidak salah memanfaatkan teknologi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, jaga kesehatan dan sampai jumpa.